ketika kita menjawab vaksinnya orang yang di sebelah kita yang mengatakan alhamdulillah untuk pribadinya dan kita menggunakan damir. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kita terkait kerja amat yang niki ya, wah penting sih malah niki kadang-kadang ya sholat di luar waktu. Yang dia mana ada waktunya? Ya booking enak, jarak waktu niki. Nah kira-kira bagaimana niki sholatnya niki kurang sholatnya. Kemudian si terakhir mami arah sudah membaca leksi tafsir Sarkawi untuk jadi zaman paham karena nanti kalau itu Abdul Salam Al-Quran yang kasmu ila fadila mafdul ka ayatil kursi wa kabat wal awalu kalamullahi muta'al bizati wa tsani kalamullahi muta'al bighairi. Nah niki disunatkan kita yang bagi pada yang bagi ayyudawima ala qiraatil fadil wa yatrukul mafdul. Nanti yang fadil niki yang sifatnya bagaimana niki, kemudian yang mafdul niki dan bagaimana maksud wayat rukul mafdul niki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang untuk menjawab aturan tasmitul atis dalam sholat sebenarnya tidak perlu memutuskan qiraah Fatihah, cukup dari dalam hati doa. Cukup di dalam hati doa. Adapun tasmitul atis isi tanjuran dari luar sholat dan mengucapkan yarhamkallah. Pada maratan itu sendiri vaksin misal di dalam sholat tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, lanjutkan dalam bacaan. Nah, kemudian yang kedua adalah memang kan sesuaikan kemampuan, apalagi dengan surat paling zuhur, artinya sih semacam upah. Silahkan mungkin antara sembahyang silahkan, karena itu dalam ya upah. Kadang-kadang di saat nikah lah kita tahu lah sopok dengan menjadi majzub, termasuk majzub, sama kelak. Dan seupah ini pada umumnya majzub karena wah beku akal. Cuma kadang-kadang memang kan untuk tetap istiqomah salah satu cara marah sebut di dalam Rasulullah SAW bahwa lamun temili tetap diupah walaupun usia kita berlanjut sangat lanjut, silahkan mulai membaca Al-Quran. Man arada ayyuradda ila arzali bil umur fal yastakim qiraat Al-Quran. Saya milih tidak sampai jadi dengan upah walaupun usia lanjut, silahkan mulazamah baca Quran. Mulazamah baca Quran. Ya sebab kan para tuan guru akan berumur ratusan tahun lebih, termasuk Balut Tuan Guru Abdul Hadi 123 tahun umurnya. Dia lupa. Tetaplah kuat ingatan, sangat kuat ingatan. Jadi 123 tahun. Karena ia memang sebelum mungkin dia baca langsung lagu dengan cara membaca ayat fadilah. Jadi inna ba'da suwari wal ayati fadilatul mabdulah. Fadilah dike artinya adalah ayat isi sangat luwih pahala untuk bacanya. Misalnya membaca surat Al-Baqarah sekali pada pahala 15 kali menghatamkan Al-Quran. Lamun surat Kahfi terbaca, maka pada pahala marathon menghatamkan 12 kali Al-Quran. Lamun Yasin terbaca pada marat 10 kali Al-Quran. Surat Qul Huwallahu Ahad pada 1/3 Al-Quran. Lamun Al-Fatihah 2/3 Al-Quran. Lamun Qul Ya Ayyuhal Kafirun adalah marat 1/4 Al-Quran. Jadi memang lamun cirina malah baca dalam Sarkawi ini, cirina ayat fadilah adalah apabila si langsung mengurai tentang zat dan sifat Allah. Ulama Ahad misalnya, mereka langsung menyentuh zat dan sifat Allah. Adapun lamun mabdulah, yakni isi banyak mengungkap tentang makhluk Allah. Misalnya tentang masalahnya wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis, itu iblis itu berungkap tentang masalah makhluk. Nah ini termasuk makhluk.
Maka Abdullah bin Salam selalu membaca ayat fadilah. Dia luar membaca ayat-ayat mafdulah. Karena apa? Untuk menyingkat waktu tapi pahala duit. Nah inilah yang kadang-kadang si kaum Wahabi itu dia sadu pembagian ayat fadilah dan mafdulah. Maka Yasin baca dengan penuh Al-Quran sampai tutup. Nah ini ada bedanya antara surat fadilah timpal mafdulah. Sementara Rasulullah mengatakan memang. Jadi yang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini ayat fadilah dan mafdulah. Lagu dia bermaksud untuk apa? Untuk mengklasifikasi atau mendiskriminasi Al-Quran. Tetap karena ia merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW. Membaca surat-surat fadilah dan ayat-ayat fadilah. Dan si paling fadilah di antara ayat-ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Karena ia menyangkut ismu zat, ilmu sifat dan ismu af'al. Di nara ayat lainan isi belo sekalipun satu ayat sih mengungkap terlalu macam kecuali ayat kursi. Tadi suruh sisi baca ayat kursi ngelemak sekali lihat sekali ya pasti wah husnul khotimah. Kecuali namun memang wah takdiran jadi suul khotimah. Si murtad ini kan duit dengan alim murtad. Alim murtad meninggalan agama karena masih perlu dia keselak dia waktu menghafal Al-Quran ini jadi murtad adalah cara Allah Ta'ala. Jadi ya sebabnya Abdullah bin Salam selalu membaca ayat fadilah. Jadi ya tahu nih menunjuk Rasulullah SAW di ayat fadilah, di surat fadilah ini adalah mafdulah. Jadi lagu mafdulah yang maksud cirinya adalah dia banyak mengungkap tentang zat dan sifat Allah Ta'ala. Lagu banyak mengungkap masalah alam. Walaupun misal inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah ini sebenarnya ayat mafdulah. Lagu kadang-kadang sebagian daripada dengar dia tidak jadi mirip. Di saat mewiridkan ini kadang-kadang terus terbukaannya pintu untuk melihat aras setelah mewiridkan legal kesabaran. Padahal untuk pada dari segi merupakan ayat mafdulah. Dan dia makna daripada fadilah dan mafdulah. Masalah malaikat itu apakah malaikat para nabi termasuk makhluk suci, apakah dari para hidup atau kalau nanti termasuk oleh Adam? Marantansi keterangan bro bahwa sebenarnya merupakan cara Allah untuk mempertegas. Maka malaikat tidak jadi instrumen Allah Ta'ala, jadi alat. Jadi alat secara dialog antara Allah dan malaikat untuk mempertegas bahwa Adam lah yang pantas untuk jadi khalifah. Sedangkan malaikat adalah memiliki tugas sendiri, baik tugas pribadi maupun tugas sosial. Artinya tugas sendiri, melakukan ruku doang, sujud doang, bertasbih doang. Si berkaitan kerja sosial adalah misalnya malaikat 10, si jadi tukang dengan wahyu, kemudian si jadi pencabut yang mencatat dan seterusnya. Ini adalah tugasnya. Adalah si pantas melakukan tugas ini adalah malaikat. Adapun tugas kekhalifahan si langsung bersentuhan ke bumi adalah si pantas adalah Adam timpal keturunan. Maka untuk menyatakan hal ini Allah Ta'ala membuat cara. Nah, memang dari satu riwayat ini yang membangkang malaikat ini. Setelah membangkang temusnahan selaku si Allah Ta'ala kecuali si Lord 10 dikira 10 malaikat si wajib tahu. Enggak ditentukan. Selain itu selaku temusnahan karena gara-gara membangkang. Terus setelah nikah ya tidak terus tes malik. Demen terpindah kan Allah Ta'ala sangat gampang membuat sekian banyak malaikat. Ternyata untuk penciptaan sebagai pengganti malaikat yang musnah nikah, milihlah dia bersujud. Jadi ia pendapat daripada para ulama tafsir memang dia membangkang artinya melawan, menentang. Dia suka kita Allah Ta'ala kan minat khalifah. Lamun dia malaikat itu terpindah jadi khalifah. Pembangkangan.
menurut sebagian ulama dan riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan yang pertama masalah faraid. Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian si istri meninggalkan harta warisan dan beberapa ahli waris termasuk anak. Tapi karena kelamaan dan sudah lama ditinggal mati, tapi warisan ini tidak dibagi-bagi juga, sehingga si suami pun menikah lagi. Nah, setelah menikah ditinggal lagi oleh si istri yang kedua. Nah, pertanyaannya, apakah hak suami ini masih ada, berhak mendapat bagian dari istrinya pertama tadi setelah dia menikah dengan wanita kedua? Yang kedua, tapi hukum dengan minderingan barang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ia dengar istilah di dalam ilmu gaib babul munasakh. Babul munasakh ini sebenarnya adalah masalah berlapis. Misal sebelum senina mati. Nah, senina mati ini kan berarti boleh jadi tinggalan semamanya, kemudian arah anakmu, boleh jadi enak arah amakmu. Nah, kemudian sindik man terbagian warisan ini meninggal malik. Si meninggal kedua niki arah ahli warisnya. Nikman kebagian tipe ahli waris meninggal malik, berarti terlalu lapis ilmu nasihat. Maka lamun terjadi semacam nikah, periksa wajib. Dari waktu meninggal si pertama lain, saya ahli warisnya, semama, anak, ina ama. Terus nikman terbagi malik, sampai meninggal ina ama, sampai kadang-kadang itu lapis. Nah, inilah tahunnya sangat sulit. Karena pada prinsipnya harta lama terbilim isi, ya si melihara dia menjur-jur, karena ia hanya tugas melihara, kembali kepada Allah ya. Makanya tidak ta'arang praib di dalam kita surat An-Nisa untuk mengetahui bahwa menurut Allah si berhak mendapatkan pusaka ini. Nah, kemudian yang terjadi kasus tersebut menariklah semama. Boleh jadi semama dinara jauh harta peninggalan senina. Boleh jadi masih dikuasai si aman dengan ini atau si anaknya. Jadi selain lainnya tetap memang semama ini mempunyai hak seperempat daripada peninggalan senina. Kemudian Malik Mas Bro meninggal dunia, senina si kedua. Tetap dia mendapatkan hak dengan senina si pertama, senina terbagi yang lain. Tetap ya. Maka dengan senina si pertama mau ya hak, dengan senina si kedua pun mau ya hak. Boleh jadi berbeda. Senina si pertama kalau boleh yang anak, baik anak dengan dia sendiri atau dengan anak semama selina, tetap semama mau seperempat. Adapun lamun senina si kedua, dinara anaknya sama sekali, baik dengan dia sendiri ataupun dengan semama selain, maka setengah mau, setengah apakah dengan setengah dengan harta peninggalan atau setengah daripada harta golongan ini. Jadi tetap biasa selama nuah mati pun malah sebelum si mati ini terungkap. Misalnya contoh si pertama, si Nina ini meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya semama, anak Nina mama, kemudian Nina ama. Maka mati salah satu si Tuang misalnya, mana mati. Ini adalah masyarakat. Justru tepeda harta warisan amanah ini apa si Arab si memang dia sendiri berdoyang terombo isi harta warisan semuanya dengan anaknya terkumpulan jadi sekian. Nah terus. Nah itu cara ada babul munasahah. Nah kemudian mindringane kan kredit paranin beul muajjal. Yang jual beli muajjal ini kredit bit tadrib atau bit takjil. Artinya sekedik kredit. Nah kemudian dalam soal pengambilan bati kata orang, pengambilan bati barang si kredit harus memang sewajar tidak sampai terlalu melambung daripada pengambilan bati si tunai. Misalnya harga barang 12 juta misalnya sepeda motor, ya waktu si mengambil bati jual beli tunai ya 13 juta lah atau 12.500.000 tunai. Nah di waktu kredit
dan sampai melampaui 100%. Si 12 juta lalu hargain ya menjadi 24 juta atau 25 juta gara-gara dengan alasan kredit. Karena kadang-kadang balik memang si kreditan kan nagih ketik atau si kredit sendiri ya datang dengan banyak pertimbangan-pertimbangan jasa isi tergunayang, maka perhitungan jasa si harus bayar ia perhitungan untuk jadi peningkatan laba. Termasuklah Islam kan tidak merugikan, mencatat kemudian blueprint, termasuk juru catat, termasuk kertas, perhitungan selapun. Nah kira-kira lamun misalnya nanti kredit ya 2 bulan, dalam rentang waktu 2 bulan pira pengeluaran untuk jasa penagihan ini, sewajar. Nah sekarang dengan demikian lamun dia meningkat misalnya berarti si ina baik lengan berarti harga tunai, maka apa sih dengan gaji para tugas-tugas ini? Hanya jadi dasar pertimbangan. Tetap ia mengacu kepada imbalan pengeluaran dan pemasukan. Nah, adapun lamun terlalu berlebihan, nanti lah ya tahu terjadi perbedaan para ulama. Kadang-kadang ada yang mengatakan jadi riba kardi, terlalu banyak mengambil keuntungan. Niki yang sampai yang salam haji musleh niki. Iya kan ngajang SD. Sidayat anda buku SD nika syarat wajib wudhu nika salah satunya suci daripada hadas besar. Nah niki ya tuan itu nika. Apakah itu cuma nika? Berarti lawan marak nika syarat sahudu adalah suci daripada besar juga ada wudu. Menjadi badan besar kena wudu. Nah, adapun dengan isi mengandung hadas besar, di saatnya isi masih wudu, misalnya tokol separanin tokol mutamakin sampai pedem dalam pedem ngimpi di ngobrol ini kan, dia batal wudu nih, keluar mandi, wajib mandi. Jadi keluar mandi tidak membatalkan wudhu, karena di saat itu tidak bergerak. Justru lamun bergerak maka arah si sugul selain daripada mandi ini melalui dubur. Jadi kan hilang akal dengan sebab tinduk atau hilang akal dengan sebab mabuk minuman keras atau mabuk kendaraan, pasti arah sugul dengan dubur. Nah ini sih yang membatalkan sebenarnya sugul ini tidak ditinduk. Karena kan malah sebelum jangan sampai ngimpi sih main nyenyak na tidur. Lalu dia nak sugul dengan dubur. Karena apa? Lipatan dubur ini berlipat. Dia terbuka kan. Nah ada pula mau marah nikah pasti sugul mah. Dia mesti kentut. Pasti ada benda sugul karena berupa angin. Lalu dia itu paling kentut. Dia sembatalan, jadi dia telang akal ini sembatalan. Jadi dalam telang akal sembatalan maka otomatis walaupun jurus mutamakin pasti batal. Nah sampai sugul mandi kan berarti mengandung hadas janabah dan wajib mengangkat besar. Nah adapun mengenai apabila tetamang syarat sah daripada wudhu adalah mengangkat hadas besar, maka Rasulullah kebiasaannya wudhu dulu. Sendikman mengangkat hadas besar dengan uduk sisah mat perangai dalam masyarakat yang barikan cuma si seringkali netunda si Rasulullah adalah masuk naik lamun seringan dia marah uduk nasi sembahyang mau uduk sembahyang nah berukna sebur awaknya lalu si terakhir adalah masuk naik. Nah niki apabila terbandingan yang kaca sunnah Rasulullah SAW berarti si tercantum di dalam buku ini adalah termasuk suatu tambahan daripada hasil pemikiran penulis buku, karena memang buku ini sangat terpengaruh oleh emosi penulis di saatnya si penulis, terpengaruh isi lingkungan, terpengaruh isi bacaan, kadang-kadang terpengaruh.
Nah, ada pun selebihnya walau alam. Coba kedua sini di buku ini. Sedikit kan dalam surat Al-Alaq bahwa diperintah yang keduanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu yang kedua nggih. Kemudian cerita yang kedua niki natara sebuah hadis qudsi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa beda niki surat Al-Alaq niki khitab niki dawuh amar niki kaji hadis niki insan niki simbek maksudnya niki. Pertama dulu niki di dalam ibarat daripada Ibnu Athaillah, syattana bainaman istadalla bil alami atau bil akwani wujudul mukawwin wa bainaman istadalla bil mukawwini ala wujudil akwan. Sangat jauh perbedaan antara dengan si berdalil arakna alam jadi tanda arakna Allah daripada dengan si berdalil arakna Allah sebagai tanda arakna alam. Jadi lamun dengan si berdalil arakna alam sebagai tanda arakna Allah adalah masih makom awam. Adapun dengan si berdalil tanda arak alam adalah arakna Allah, nah ya makom arifin. Nah, dalam firman Allah khalaqal insana min alaq. Memang kan arti zahir dan arti batin dalam Al-Quran. Khalaqal insana min alaq. Lamun khalaqal insana min alaq, arti zahirnya adalah Allah yang menciptakan insan. Insan dalam arti fisik material. Min alaq niki darah yang menempel di dinding rahim. Niki alaq. Jadi dia segumpal darah yang sedang menempel di dinding rahim. Ini arti zahir. Nah, adapun arti batinnya insan ini adalah dipandang daripada sifat. Nah, kembali kepada lapas insan. Berbeda kanca nisyan. Wa ma sumyal insanu illa linisyanihi. Lamun nisyan ini adalah merupakan masdar daripada anasa yaknasu nisyan. Anasa artinya jina atau anisa yaknasu nisyan. Anisa artinya jina, makhluk jina manusia ini. Yaknasu sedang jina, nisyan kejinaan. Jadi lamun memang ulama mengungkapkan illa linisyanihi, maka takwil jadi insan. Lamun insan ini masdar daripada nasiyah, yansa insan. Nasiyah yansa insan. Nasiyah ini lupa, yansa sedang lupa. Maka nisyan adalah kelupaan. Apa insanan ini kelupaan. Lamun nisyan adalah daripada kalimat anisa berlalu. Nah, arti daripada batinnya adalah dari segi sifat berarti. Sifat. Laqad khalaq Iqra bismikal ladzi khalaq. Kemudian Iqra bismikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan sifat manusia itu daripada darah yang menempel. Nah, namun hal di batin adalah manusia itu memiliki sifat ketergantungan, artinya memiliki sifat ketergantungan. Nah, itulah hakikat manusia, adalah mengetahui bahwa dirinya itu bergantung kepada Allah. Nah, jadi arti batin daripada khalaqal insana min 'alaq ini adalah Allah sesungguhnya yang menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang selalu bersifat ketergantungan kepada Allah. Namun hanya bergantung kepada Allah semata, itulah orang arif. Namun masih bergantung kepada alam, misalnya aku di kumangan di pilih besok aku. Berarti kan nasi besok ini. Berarti ini adalah makam awam. Nah, lamun makam hawas dan hanya sekitar syarat doang nih, ikhtiar doang nih mangan nih. Manusia besok itu adalah Allah. Nah, dia termasuk yang mengetahui dirinya. Dan diri man arafah nafsu akan arafah baru.
Namun para arifin man arafa rabbahu fakat arafa nafsahu. Lamun tahu diri, baru tahu apa, lamun tahu Allah, baru tahu diri. Karena awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistisqani. Si paling penembe kewajiban manusia lah menahu Allah dengan penuh keyakinan. Dia dah menahu diri. Dia menahu diri. Karena menahu diri ini adalah merupakan akibat daripada menahu pohon. Jadi si kewajiban terhadap manusia si paling pertama adalah mengetahui Allah dengan penuh keyakinan. Nah ini nanti ada si para arifin. Man arafa rabbahu fakat arafa nafsahu. Saya nahu Allah pasti tahu dirinya. Pasti tahu diri. Karena memang lamun Allah kan arah keterangan di dalam Al-Quran. Lamun diri itu mesa di darat. Tidak keterangan kan. Nah, jadi untuk mengetahui diri mesa harus belajar Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran ada keterangan tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tahu diri. Marantal bahasanya biasa. Abdullah bin Salam. Ma'rifati li Muhammadin a'rafu min ma'rifati li abna'i. Penahuku tentang Muhammad jauh lebih bagus daripada penahu anakku Mesa. Kemudian li anna ma'rifata Muhammadin mazkuratun fit Taurat wal Injil. Di dalam kitab Taurat Injil diarah. Namun anakku kan diarah disebut dalam kitab Taurat Injil. Mungkin tidak lebih tahu Muhammad. Namunlah perumpamaan daripada siapa saja yang mengetahui Allah, maka dia pasti akan tahu dirinya. Karena diri kita diarah disebut dalam Al-Quran. Kecuali sifat secara umum, namun Allah Ta'ala sifat secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sering yang mengamati lihat kalau ada orang alim meninggal, hujan besar atau kadang-kadang mendung, apakah ini pertanda baik? Almarhum ini orang yang baik atau siapa saja ketika meninggal atau sebelum dimakamkan hujan, saya apakah ini ciri-ciri, termasuk ciri-ciri bagian dari orang itu orang baik? Yang kedua, apakah memang sering kita dengar itu ada malaikat ternyata mukallaf juga, dia taat dengan aturan-aturan Tuhan sampai kiamat, sampai akhirat. Saya benar tadi yang ditanyakan tadi bahwa boleh kita berdebat dengan malaikat. Kalau di dalam kubur dia tanya marah buka, dia hanya mengatakan ya langsung ke Tuhan, bilang gitu dia di Tuhan Guru Munajib. Saya mungkar nakir bisa juga kena aturan-aturan fikih sampai akhirat kan. Apakah itu bisa kita pakai juga dulu? Makanya apa pertanyaan-pertanyaan dalam kubur kalau kabarnya tidak semua dipakai kepada umat Rasulullah. Nah, misalnya mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak ditanya gitu kan. Apa nih kita di sini masa kami menanyakan gitu. Memang beberapa al-mukarramun si ingat yang meninggal dunia dengan ciri-ciri pentaksiman berbeda dari alam. Misal waktu meninggal makmulah dan guru Cisatar lah ini hujan di telah sampai takziah di masjid. Kemudian waktu meninggal makmulah dan guru Muhammad Anwar. Kemudian termasuk guru Muhammad Sanusi. Ada kisi. Ya. Di waktu meninggal makmulah Tuan Guru Ibrahim. Niki kan angin ribut sampai kubah-kubah situ pihak dari sing niki pada keperluan selapu. Nah di waktu meninggal Tuan Guru Hafiz kelewong duit lalu. Nah niki memang ini alam sesuai dengan si sabda Rasulullah SAW. Lamun dengan alim meninggal alam pun biru sedih. Apabila dengan alim meninggal alam pun ikut nangis. Jadi sabda Rasulullah SAW ini memang jadi kenyataan. Nah kemudian Arab kadang-kadang sopok dengan memang pandang dari sudut pandang manusia biasa sederhana. Tidak dari segi ibadahnya dia dulu lalu.
Lalu apabila meninggal terjadi suasana semacam nikah. Apabila husnuzon, yang merupakan sebagai tanda bahwa alam pun ikut bersedih. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya dengan alim adalah sebagai bentuk tanda ciri daripada alam meninggal dunia. Meninggal dunia dalam arti dia sebagai mati kehilangan nyawa. Lalu dalam sebelum ini adalah ikut bersedih. Ikut bersedih. Anaknya memang terjadi. Banyak macam tanda. Lai al-makullah Tuan Guru Muhtar. Niki Tuan Guru Muhtar ini kan berdiri. Orang daripada Tuan Guru Rahim. Di waktu meninggal selapu Mekah sengih. Selapu Mekah sengih. Sampai pekan-pekan ikut sengih selapu. Sampai pasar tradisional sengih. Padahal Tuan Guru Muhtar niki pintu besar. Ya ngajaran bahasa ngajaran di Masjidil Haram. Tetap kitab Melayu. Ajaran Masjidil Haram untuk dari Indonesia. Jadi ini termasuk tanda. Banyaklah ciri-ciri khusus daripada dengan alim meninggal dunia, peristiwa alam ikut memiliki kebiasaan berbeda. Nah, kita masuk ciri-ciri. Nah, kemudian tentang pertanyaan mungkar nakir, memang pertanyaan mungkar nakir ini mayoritas adalah diberikan pertanyaan, memberikan pertanyaan. Kemudian ada dengan hawas, sampai ada kisahan bahwa malaikat ini kita ajar matematika. Si ahli matematika. Jadi ada sopo dengan saleh sampai orang si murid segera jadi wali ini. Anak mengajar yang kenal sekene kayak matematika doang ngajaran. Lalu dia waktu ngajar matematika, dia jadi alatnya untuk mendekatkan keyakinan umat untuk kuat etikatnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga lewat meninggal, salah sopo daripada para sahabatnya terbukaan hijab, lalu muka sapa. Lewat waktunya ketuan semua karena nakir matematika matematika ya sini dialog saja malaikat ini. Dan malaikat kan sifatnya ya kadang-kadang dia berpikir ya selalu hanya yaf'alu nama yu'marun. Dalam kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, istilah yang kita sebut dalam beberapa kitab, layak Nurul Jemaah duluan seringkali baca dalam khutbah taziah nih. Yang waktu datangi si malaikat mungkar nakir, adanya hal ra'aita habiban yuhliku habibahu. Israel, wah kayak kita sopok kekasih milih mati kekasih. Kemudian malaikat Israel wah itulah ngapur di Allah Ta'ala marah niki masalah Nabi Ibrahim, ya Allah al ra'aita habiban yuliku habiban arak ke dengan jari kekasih kok milih mati kekasihnya. Ulang jawab kan tak jawab tulak kau tulak malaikat Israel hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyalqa khalilahu arak ke sebuah kekasih dia dah demen beri kekasih ni. Menurut jawab kau mengan Malaysia tulak Malaysia langsung berhadapan sama malaikat angkat Nabi Ibrahim. Mana ni Allah Ta'ala Khalilullah ini arak ke dengan si jari kekasih dia dah milih jelap bukan berdiri kekasih Muhammad Nabi Ibrahim Allah mujak milih keluarga dia tersebut arah tu ini menunjukkan sebenarnya malaikat ini yang alu nama yuk malu apabila terpentes misalnya lawannya bahkan arah terlihatkan pesan ilmu nahu kan memang ketua ini ulama nahu ni si malaikat mengkarya marabuka isim ilmu mereka malaikat itu dalam belajar nahu dalam belajar nahu malaikat Mas marabuka isim huruf ini. Melengkap malaikat. Nah,
cukup aku ini. Jadi, nah ini kisah-kisah semacam ini kisah nyata memang karena muka sapa kan. Muka sapa akhirnya baru disimpulan bahwa memang Arab beberapa dengan Hawas memang dek nejari itu ketuaan. Pada maratan kisah Umar bin Khattab kan, dengan keketuaan si malaikat mengalahkan pokoknya dia kemeli jawab pertanyaan dia. Kecuali nak berjanji. Berjanji apa? Lamun dengan berjanji, lamun memilih berjanji, nak dengan ketuaan umat Muhammad dengan cara rengas-rengas maratan umat lain, dia kemeli jawab pertanyaannya. Nah, lamun memilih berjanji, lamun datang keketuaan si Pak Muhammad dan pertanyaan semua lembut, aku jawab. Namun dia janji. Nah iya, dan berjanji wah, sudah dengan masih hidup sampai meninggal dunia masih dia berdakwah, kita dakwahi dari mereka bukannya. Nah dia berketuaan langsung. Semelalu presiden berketuaan dengan jadi sahabat kekasih Allah. Karena aku naik kasih sahabat kekasih Allah Nabi Muhammad. Sekarang ada ya dia ku tahu pertanyaan sini. Ya sini jarak luar. Allah kali. Kali dan terlalu habis-habisan waktu kan. Allah kali. Nah, cukup dulu.